umumnya digunakan sebagai hiasan dan dinikmati keindahannya. Namun dalam beberapa kondisi, bunga juga ternyata bisa dimakan. Khususnya ketika kita mengaitkan ini dengan budaya kedaerahan hingga yang kental dengan unsur klinik. Kembang 7 rupa atau lebih tepatnya kembang setaman misalnya. Banyak orang mengaitkan kembang ini dengan berbagai mitos hingga berbau supranatural. Kembang setaman memang dipercaya dapat menangkal berbagai gangguan halus dalam kepercayaan masyarakat tradisional. Bunga melati paling lekat dengan budaya di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tradisi dan ritual. Bunga ini kental dengan aura mistis karena sering ditanam di sekitar area pemakaman, sehingga dianggap sebagai salah satu bunga favorit santapan makhluk gaib. Bahkan banyak yang percaya jika bunga ini disukai Nyi Roro Kidul serta jin-jin dengan strata yang tinggi. Jadi tak mengherankan ada yang menyebut jika ada makhluk gaib di dekat kita akan tercium bau melati karena seringnya bunga tersebut disantapnya. Wangi-wangian melati terutama memang identik dengan wanita ya. Barangkali pada roh-roh yang feminim nih, senangkali dengan bau bunga-bunga melati. Berbeda dengan laki-laki ya. Kalau makhluk-makhluk yang kaitan dengan maskulin misalnya itu lebih kepada bau yang keras ya. Itu bau menyan ya. Itu lebih banyak ya, bau menyan, bau rokok, liong misalnya. Itu gampang ditandai ya. Apalagi yang berkaitan agak negatif begitu ya, itu lebih keras lagi bau semacam itu. Jadi kalau bau melati lebih kepada sosok-sosok feminim, barangkali yang dekatkan dengan makhluk-makhluk feminim ya, dan itu lebih kepada yang positif sebetulnya. Sama seperti bunga melati, bunga satu ini juga memiliki wangi yang mencolok serta berwarna putih. Meski tidak seterkenal melati, bunga kantil menjadi salah satu bunga yang identik dengan sosok makhluk berambut panjang. Karena wanginya itulah makhluk gaib disebut-sebut menyukai bunga kantil, sehingga melahirkan kepercayaan yang menyebutkan jika salah satu jenis makhluk gaib menyukai pohon bunga kantil untuk dijadikan tempat singgahnya. Bunga mawar memang identik sebagai perlambang cinta. Namun dalam hal klinik, mawar merah ataupun mawar putih dipercaya sebagai bunga yang disukai oleh makhluk gaib. Oleh karena itulah, bunga yang tergabung dalam kembang 7 rupa ini sering diasosiasikan sebagai pemanggil makhluk astral. Ya, sebetulnya memang mereka ini kondisinya memang senang disapa ya sebetulnya. Oleh manusia terutama karena memang mereka rindu ya, apalagi makhluk-makhluk yang memang roh-roh yang sudah meninggal, termasuk juga makhluk-makhluk alam ya. Saya kira mereka juga senang disapa. Nah, kalau disapa dengan tujuan tertentu, apalagi minta bantuan dan sebagainya, itu harus ada syarat. Syarat utama adalah memang ada kembang ya. Kembang itu terutama adalah yang baunya tadi terutama mawar ya, melati ya, sedap malam dan sebagainya. Itu hanya persembahan sebetulnya untuk mengundang, karena makhluk-makhluk semacam itu memang senang kepada tertarik kepada bau-bau yang memang memanggil ya, bau harum dan sebagainya. Bunga sedap malam yang aromanya kerap tercium hanya pada malam hari memang bisa menimbulkan rasa takut tersendiri. Dan karena alasan itulah, bunga ini dianggap sebagai bunganya makhluk halus. Banyak cerita berkembang di masyarakat bahwa bunga ini adalah santapan utama makhluk astral. Bahkan bunga ini juga berkaitan dengan upacara kematian dalam tradisi daerah tertentu. Namun masyarakat lainnya berpendapat bahwa bunga sedap malam juga memiliki kemampuan khusus, yakni menangkal sihir dan juga santet. Lalu apakah setiap daerah memiliki jenis-jenis bunga tertentu yang disukai oleh makhluk tak kasat mata? Saya kira yakin secara umum ya, itu mawar nomor 1 ya.
melati tambahannya kandil ya, kemudian sedap malam sebagainya. Tapi bagian-bagian tertentu kalau di luar Jawa sebetulnya tergantung dari tempat masing-masing mana yang paling utama ya dari bunga yang mereka bisa tanam gitu. Tapi kalau mawar barangkali dimanapun harus ada itu ya. Mawar menjadi bagian yang paling penting. Dan Pak Prapto pun mengingatkan kita bahwa jangan sembarangan membawa bunga kemana-mana, karena secara tidak langsung dapat diikuti oleh makhluk tak kasat mata. Jangan misalnya ada orang yang senang bunga kantil ya, dibawa kemana-mana gitu. Nah kantil kan baunya juga luar biasa ya. Orang lewat seng gitu aja udah merasa. Nah ini sebenarnya memanggil makhluk ya. Jadi kalau orang berani ya kantongin itu bunga kantil itu, yang ikut banyak tuh makhluk itu. Jadi jangan main-main soal bunga ya. Bunga mawar pun begitu juga. Kalau Anda sengaja niat pakai bunga mawar di kantongnya atau hobi barangkali ya. Atau bunga kantil lebih lagi. Itu kantil tuh artinya ngantil. Jadi saya kira akan ada ngikutin kemana-mana itu. Jadi oleh karena itu jangan sampai ini dihindari ya. Dihindari orang senang apapun harus juga kontrol diri. Itu kaitan dengan dunia lain, nanti ada masalah gitu. Jadi jangan berani-beranian kata orang Jawa. Di luar pro kontra tentang kepercayaan masyarakat bahwa bunga tertentu menjadi santapan sosok gaib, siapa sangka ternyata mengkonsumsi kembang 7 rupa bisa bermanfaat untuk kesehatan manusia, mulai dari meredakan demam hingga memperlancar saluran pencernaan. Bunga yang dikonsumsi masih aman dan banyak penelitian yang sudah dilakukan dan sudah dikonsumsi sejak bertahun-tahun yang lalu. Itu contohnya seperti bunga mawar, bunga anggrek, kemudian bunga matahari, bunga tulip, kemudian ada juga bunga saffron, kemudian ada bunga lavender, itu chrysanthemum, bunga kristan, bunga lili itu termasuk yang aman dikonsumsi. Walaupun terkesan tak lazim, bunga-bunga ini ternyata bisa dikonsumsi oleh manusia. Saat ini mawar menjadi salah satu jenis bunga yang sering disantap oleh kebanyakan orang. Biasanya kelopak bunga mawar dimakan dalam bentuk campuran salad sayuran atau buah-buahan. Selain itu, mawar kering pun bisa diseduh dan diminum layaknya teh. Dengan rasanya yang unik, bunga mawar memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan sistem imun, mengatasi sakit tenggorokan, hingga mengurangi resiko penyakit jantung, kanker, serta diabetes. Saffron yang sekilas mirip kembang sepatu menjadi salah satu bunga yang disantap karena manfaatnya yang banyak. Saffron sering dijadikan minuman sehari-hari karena mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Bunga ini juga bermanfaat sebagai zat anti kanker, mengatasi anemia, dan meningkatkan kesuburan. Bunga anggrek memang tumbuh sangat subur di Indonesia hingga menjadi favorit bagi para kolektor tanaman. Namun bunga mahal ini termasuk dalam jenis bunga santapan manusia. Kelopak bunga anggrek kerap dijadikan bahan makanan seperti salad dan masakan lain yang tak hanya menghasilkan rasa enak namun juga bermanfaat. Di antaranya mengatasi tuberkulosis, infeksi, dan demam, obat sesak nafas, bahkan untuk menghilangkan stres. Kenapa ya kira-kira kita baru tahu kalau ternyata jenis bunga tersebut bisa dikonsumsi? Jadi sama seperti tumbuhan pada umumnya, sebenarnya kan bunga itu bagian dari tanaman. Tanaman itu yang daunnya ada beberapa yang kita makan sebagai sayuran. Nah, tetapi karena sifatnya yang indah, banyak digunakan sebagai dekorasi. Tetapi bagian zat kimia dalam bunga sendiri sebenarnya hampir sama, mengandung fitokimia yang ternyata baik untuk tubuh kita. Ada yang mengandung mineral tinggi, antioksidan tinggi, dan mengandung anti radang yang cukup tinggi juga, seperti itu. Ahli gizi
Dr. Ferawati pun mengatakan paling baik mengkonsumsi bunga adalah dengan dicampurkan pada salad atau makanan dan minuman tertentu. Jangan digoreng ya pemirsa. Yang paling banyak dalam bunga itu sebenarnya adalah golongan mineral dan vitamin ya. Ada protein, ada karbohidrat tapi jumlahnya sedikit. Nah, kita tahu semua bahwa vitamin dan mineral itu umumnya adalah larut dalam air. Jadi ketika kita mengolah dalam bentuk makanan misalnya, itu ada beberapa bagian dari vitamin tadi yang larut dalam air. Oleh karena itu umumnya buah-buahan tadi digunakan dalam bentuk segar. Misalnya campuran salad, kemudian di blender dengan makanan atau minuman tertentu, sehingga fungsinya atau vitaminnya tadi akan lebih maksimal lagi.